knees to my toes, I praise the Lord. Every day with my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day with my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord. Every day, my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord. Every day, when my mouth talks, I will praise the Lord. Where my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Amin, pasti sehat ya kak ya. Betul. Kak, kita sapa-sapa dulu opa oma mama Oh, papa betul. ya. Shalom oma opa. Shalom mama papa. Shalom om tante. Shalom semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa Luar di dalam biasa. Tuhan. Nah kami ke adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu ya. Kami ke pimpin doa ya kak. Oke, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh ya. Ikutin doa kami Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari Hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu Memuji memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami. Dari awal. Pertengahan. Hingga akhirnya. Tuhan Yesus. Urapi kami juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, Kak, ngomong-ngomong kenapa Beda ya hari ya, Kak, ini? ya? Beda ya? Kita pakai baju nuansa army tentara, Iya, ya Kak? Tentara ya Kak ya? Iya Kak, dong. mau tanya dong, kalau tentara itu harus badannya besar ya? Atau badannya harus tinggi ya? Enggak dong. Oh, enggak ya? Kita ini pakai baju tentara Oh, supaya gitu. kita itu menjiwai kita sebagai pasukan Kristus. Betul ya, Kata Kak, kami tuh ya? pasukan Kristus, pasukan harus gede, harus Harus- tinggi. Enggak Tapi ya, Kak, kalau ya? pasukan Kristus enggak. Adik-adik yang di rumah yang masih kecil-kecil bisa jadi Oh pasukan bisa Kristus. ya Kak ya? Iya, ada di DNA kita, Kak. Oh iya. Coba kita Masih ucapin ingat dulu nggak ya? Makanya masih ingat ya adik-adik DNA kita. Coba kita ulang aja ya kami Iya. Kak. Oke, coba kayaknya dibilang. Coba, oke. DNA Restorasi Pondok Daud. Apa itu? Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik berarti nggak harus badannya gede, yang Iya penting ya, Kak, ya. semangatnya yang gede. Terus sungguh-sungguhnya Kak. Sungguh-sungguhnya gaya hidupnya Kak. Betul. Suka memuji Tuhan, suka berdoa. Betul, Itu baru Kak. pasukan Kristus, baru prajurit Kristus Kak. Betul, Kak, iya. jadi kayak lagu yang ini Kak. Big Oh, or ya? small, big or small itu loh Kak. iya, Semua iya. adik-adik juga bisa jadi prajurit Kristus. Kita Amin. nyanyiin aja yuk Kak. Ayo. Oke, kita panggil musiknya sama-sama ya. 1, 2, 3, musik. Adik-adik tangannya taruh di belakang, terus kita goyangin kepala ya. Siap. Big or small, short and tall,
berharga. Berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Yesus aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Terakhir ya. Bersama Yesus aku bisa. Haleluya. Yeay. Iya. Oh iya. Oh iya Kak Yen. Iya Kak. Kita kan sebagai prajurit. Iya Kak, ya betul. kan? Nah, pasti ada tugasnya ya. Bener Kak. Apa ya Kak tugasnya ya Kak? Kalau prajurit Tuhan itu tugasnya mencari jiwa-jiwa buat Tuhan Kak. Betul. Juga menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ceritain kebaikan Tuhan Kak. Iya, betul jadi ya. saksi. Sikap kita harus baik. Betul. Supaya bisa menjadi saksi. Iya, jadi saksi dimanapun kita berada. Iya. Walau kita masih kecil, ya kan iya, ya. bener. Di rumah juga Bisa. loh, ya kan. Di sekolah, Betul. di lingkungan rumah. Sampai semua orang diselamatkan. Selamatkan. Kayak lagu ini Kak. Oh iya. Yain kita nyanyiin yuk. Siap ya adik-adik, ikutin ya. Aku punya tangan, ku pakai berdoa. Amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga, mendengar firman-Nya. Aku punya kaki, berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku, yes yes. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Lagi. Haleluya. Bersama di surga. Kita ulang dari awal ya Kak ya. Aku punya tangan, ku pakai berdoa. Amin. Aku punya suara, ku pakai memujimu. Aku punya telinga, mendengar firman-Nya. Aku punya kaki, berjalan menjangkau jiwa. Satu, keluargaku, yes yes. Dua, teman sekolahku. Tiga, semua orang diselamatkan. Empat, cari jiwa lagi. Haleluya.
sekolahku. 3, semua orang diselamatkan. 4, cari jiwa lagi. Haleluya, bersama di surga. Haleluya, bersama di surga. Haleluya, bersama di surga. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi adik-adik masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu adik-adik. Shikanarala barala 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 barala. Hinarala yarala barala. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh juga boleh berbahasa roh. Tenangkan hatimu adik-adik, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau kasih hati kita semuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Buat jiwa-jiwa Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan, hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Adik-adik, kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan, hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku. Ini tanganku, ini
Utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Adik-adik katakan, ini tanganku Tuhan. Ini tanganku, ini kakiku. Utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Shikiralaba yaralaba shikaralaba ralaba 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 ralaba. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Kasihanilah bangsa Indonesia Tuhan. Kami cinta Indonesia Tuhan. Kami sayang bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus juga sayang bangsa Indonesia. Ampuni bangsa Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Utus kami Tuhan. Shikaralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Haleluya. Engkau baik Yesus. Engkau sayang Indonesia. Pakai kami Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik yang mau Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, ini tanganku Tuhan, ini kakiku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkan, selamatkanlah Indonesiaku. Selamatkanlah Indonesiaku. Haleluya. Haleluya. Shikinaralayaralaba sekeralayaralaba. Haleluya Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kayak ini berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kakak-kakak boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid ya Bapa. Berilah kami hati seperti tanah yang subur Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi benih ya Bapa, yang boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik Tuhan Yesus. Biarlah melalui kami banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus berbicaralah, kami siap mendengarkan setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Atas kasih karunia yang Engkau berikan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kiranya pandemi ini segera hilang dari bangsa dan kota-kota kami. Juga berdoa untuk Opa Niko di Jakarta, Pastor Henry di Tasikmalaya, serta pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Berkati, tuntun setiap langkah pemimpin kami, berikan kesehatan untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu serta gereja. Kiranya terjadi penuaian jiwa yang akan memuji kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan terartung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Sering padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Katia. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Katia mau cerita tentang Abram. Abram ini pergi dari Mesir untuk menetap di tanah Negeb. Nah, Abram ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia punya emas, dia punya perak, dia juga punya banyak tanah. Dan
dia juga punya satu orang keponakan namanya Lot. Lot ini mempunyai banyak lembu, banyak ternak, dan dia juga mempunyai kemah. Nah, karena ternaknya Abram dan Lot itu sangat banyak, mereka itu merasa tanahnya itu kurang luas. Sehingga pada suatu hari terjadilah pertengkaran antara pelayan dari Bapak Abram dan pelayan dari Bapak Lot. Mereka bertengkar untuk memperebutkan rumput, tanah, dan airnya. Mereka bertengkar, ini punya saya, itu punya saya, ini punya saya, itu punya saya. Katanya kayak gitu ya. Lalu Bapak Lot ini sama Bapak Abram melihat pelayan mereka itu bertengkar. Sampai akhirnya Bapak Abram itu sedih karena Bapak Abram harus bertengkar dengan saudaranya sendiri. Sampai akhirnya Bapak Abram itu bilang sama Lot, gini katanya, saya sedih kalau misalnya kita harus bertengkar gara-gara memperebutkan tanah. Ya sudah, saya akan mengalah saja, katanya gitu. Kamu cari tanahmu sendiri. Nah, sampai akhirnya Bapak Abram bilang sama Bapak Lot, kalau misalnya kamu mau pergi ke kanan, saya akan pergi ke kiri, dan sebaliknya. Nah, sampai akhirnya Bapak Lot ini mencari tanahnya sendiri. Dia memilih untuk ke tanah Yordan. Tanah Yordan ini adalah tanah yang banyak airnya, itu berada di dekat kota Sodom. Sampai akhirnya mereka itu berpisah. Mereka meninggalkan ternaknya, mereka meninggalkan hartanya dan gembala-gembalanya. Nah, sampai akhirnya Bapak Abraham itu lebih memilih untuk berada di tanah Kanaan bersama istrinya dan hartanya. Nah, menurut kalian, perbuatan Bapak Abraham itu salah atau benar? Benar, karena dia melakukan perbuatan yang baik. Kenapa tadi Bapak Abraham melakukan perbuatan yang mengalah itu? Karena dia tidak mau bertengkar. Nah, Tuhan juga mau kita seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu lebih memilih untuk mengalah. Dia memberikan kesempatan kepada Bapak Lot untuk memilih terlebih dahulu. Gak apa-apa, Bapak Abraham gak dapat yang bagus, tapi asalkan dia tidak bertengkar dengan saudaranya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Mengalah itu bukan berarti kalah ya. Nah, Bapak Abraham itu memilih untuk mengalah. Nah, kalau misalnya kita gak mau mengalah, kita mau menang sendiri, maka tidak ada yang mau berteman sama kita. Karena kita maunya menang sendiri. Maka kita harus mengalah, karena mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, karena kalau kita bertengkar, kita merasa tidak enak karena kita itu tidak bisa ngobrol sama teman kita karena kita sedang bertengkar. Nah, Katia mau tanya sama kalian, lebih enak bertengkar atau enggak? Enggak ya, karena Tuhan Yesus itu senang kalau anak-anaknya itu hidup dengan rukun dan damai. Nah, Katia punya satu cerita lagi. Jadi, ceritanya ada satu anak bernama Joy. Dia itu sedang bermain bersama temannya, Kitty. Dia itu mau main, ceritanya dia itu sedang mengikuti lomba MasterChef. Nah, tapi Joy itu cuman punya satu celemek dan satu topi. Kitty juga pengen pakai topi dan celemeknya itu. Sampai akhirnya mereka berebutan. Topi dan celemek itu, sampai akhirnya topi dan celemek itu robek. Si celemeknya robek. Terus sampai akhirnya Joy itu marah sama Kitty. Tapi Kitty-nya gak mau disalahkan. Mereka jadinya berantem sampai menangis. Dan sampai akhirnya maminya Joy itu datang. Maminya itu melerai mereka berdua. Maminya bilang, kenapa tidak gantian? Kenapa nggak gantian? Misalnya Joy dulu yang pakai atau Kitty dulu yang pakai. Karena kalau misalnya tidak ada yang mengalah, maka akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, sambil maminya itu menjahit kembali celemek yang robek. Tapi Joy itu marah sama Kitty. Dia marah sama Kitty sampai akhirnya mami itu ngasih tahu sama
Joy, kalau nggak boleh kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika Joy melihat Kitty sedang main sendiri, dia itu menghampiri lagi Kitty dan mereka main bersama-sama lagi. Nah, artinya ketika kalian mengalah itu bukan berarti kalah, tapi kalian itu adalah seorang pemenang. Coba tadi, kalau misalnya nggak ada yang mengalah, berarti mereka akan berantem terus. Kalau berantem itu nggak enak kan? Kalau berantem itu pasti di hatinya tuh terdapat iri dengki ya. Pasti nggak mau nggak enak pasti sepanjang hari karena kita itu sedang berantem sama orang. Tapi ketika kita hidup rukun dan damai, kita sama saling menyayangi satu sama lain, maka kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi pembawa damai. Hidup kita juga pasti akan lebih menyenangkan kalau kita misalnya hidup damai, tidak bertengkar. Nah, Katia kasih tahu lagi ya, kalau mengalah itu bukan berarti kalah. Oke? Katia percaya kalian anak-anak yang hebat. Nah, firman hari ini sudah selesai. Kita harus menjadi orang-orang yang mau mengalah. Karena kalau kita mau menang sendiri, maka kita tidak akan bisa hidup dengan damai dan sukacita karena orang-orang pasti nggak mau temenan sama kita. Kita pasti setiap hari itu bertengkar. Tapi ketika kita hidup damai, kita akan memiliki sukacita. Hari-hari kita akan menjadi indah. Oke? Sekian firman hari ini, kita mau berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau mengalah, karena kami tahu ketika kami mengalah, bukan berarti kami kalah, tapi kami mau menjadi anak yang tidak mau menang sendiri. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang suka damai. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kelas besar ada di dalam Amsal 2 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Nah, ayat hafalan kelas kecil ada di dalam Amsal 2 ayat 22. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Nah, jangan lupa ya untuk dihafal ayat hafalannya dan dikirim ke kakak sekolah minggu. Oke? Nah, firman hari ini sudah selesai. Jadilah anak-anak yang membawa kedamaian bagi sesama kalian. Jangan mau menang sendiri. Ingat ya, kalau mengalah itu bukan berarti kalah. Oke, sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Shalom kakak-kakak dan adik-adik, saya William dan saya Evelyn. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari minggu jangan lupa ibadah ya, mulai pukul 10 pagi melalui Zoom atau melalui YouTube. GBI Sari mulai pukul jam 7 pagi. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Dan setiap hari Jumat ada cool. Bagi yang belum bisa bergabung bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus